Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini cukup cerah ya. Nah, beberapa hari lalu saya kedatangan koleksi baru. Satu pasang speaker ini, ya, satu pasang speaker, mereknya Divel, buatan Germany. Nah, pada waktu sebelum saya masuk ke teknik review kali ini saya akan bagi dua. Yang satu karena ini bukan speaker konvensional, jadi saya akan bagi part satu ini teknik reviewnya. Nah, nanti part 2 itu listeningnya, ya, listening reviewnya. Nah, sebelum masuk ke review technical ini, saya akan informasikan dulu waktu speaker ini tiba. Nah, saya merasa ada yang aneh, ya. Jadi suaranya bukan suara high end. Nah, akhirnya saya buka, saya cek, ternyata ada cabling yang sudah pernah mungkin tujuannya upgrade, ya. Tapi dalam pemasangannya nggak normal kembali. Sudah itu ketemu. Dan yang kedua, di Twitternya seperti pada umumnya ya, kalau udah kemakan usia, soft dome Twitter itu dia akan menipis lapisan coatingnya. Jadi ini sudah di recoating, sudah kembali bisa perform seperti baru, ya. Jadi dome-nya sudah di recoating. Nah, udah itu aja. Sekarang suaranya udah prima, ya. Jadi layak lah untuk suara speaker high end. Mereknya Divel, tipenya tipe satu level di atas yang basic. Ada yang Planet, ini tipenya Venus. Jadi Divel Venus ini tingginya 97 cm. 97 cm termasuk spike, bukan spike tapi dia karet ya. 97, lebarnya itu 28 cm, ke belakangnya juga sama kayaknya, atau 26 ke belakangnya, ya. Uniknya apa dari speaker Divel ini? Menurut saya ini speaker yang dilahirkan dari sebuah konsep suara natural, ya, sebuah konsep suara natural. Kenapa? Karena speaker Divel ini dirancang omnidirectional speaker. Omnidirectional speaker itu apa? Jadi dari satu titik sumber suara, dia menyebar omni ke segala arah. Directionnya ke segala arah, membentuk 360 derajat. Jadi dia akan menyebar suara 360 derajat. Tidak seperti speaker konvensional, contohnya ini, dia hanya menyebar ke satu arah saja, ke muka, ke depan, ke belakang, ke samping tidak, ya. Nah, makanya itu ini sangat antik sekali, sangat unik sekali. Jadi speaker yang berdasarkan konsep suara natural seperti di alam. Jadi kalau kita dengar suara burung, ada ayam, misalkan bersuara. Nah, suara mereka ini tidak tertuju kepada satu titik, tapi suara mereka ini akan menyebar 360 derajat ke segala arah. Nah, omnidirectional. Konsepnya seperti itu. Nah, ya. Nah, untuk membentuk konsep seperti itu, Divel ini mendesain speaker seperti ini. Jadi nggak seperti box konvensional. Nah, tadi sampai mana? Ini tingginya 97, lebar 28, belakang 26. Dia two way, ada woofer dan tweeter. Woofernya ini 8 inci lebih, 220 mili. Ini tweeternya antik. Maksudnya antik nggak biasa. Biasa kan pakai voice coilnya kecil kalau tweeter. Ini voice coilnya besar. Voice coilnya diameternya 3,4 cm. 3,4 cm. Jadi dia sanggup mengcover nada sampai ke nada mid range, ya, yang bawah, mid range yang bawah. Jadi
Kalau ini diganti dengan tweeter konvensional, akan ada nada yang hilang di bawahnya. Jadi ini pasangan yang sangat pas. Nah, W-nya sudah two-way, ini tweeter, ini woofer. Nah, omnidirectional ini tidak seperti biasa speaker konvensional memasang tweeternya itu ke directionnya ke front, ke depan, ke pendengar. Woofernya juga sama. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita mendengarkannya ini off axis. Jadi pada sudut yang tidak pas. Ya, kalau biasa kan on axis. Jadi speaker itu disudutkan ke telinga pendengar langsung direct gitu ya. Nah, kalau ini tidak. Dia di reflecting. Dia dipantulkan lewat reflektor. Nah, reflektornya inilah kuncinya dari omnidirectional. Ini plate ini ya. Ini namanya reflector disc. Ya, jadi piringan untuk merefleksikan, untuk memantulkan suara dari tweeter. Jadi suara tweeter ini akan turun, dia akan dipantulkan ke pendengar. Woofer pun juga sama, dia akan keluar suaranya dan dia dipantulkan ke sini. Jadi akan ada suara dua pantulan, satu pantulan suara low, satu pantulan suara high di atas yang menekan atau menyebar ke segala arah 360 derajat. Nah, untuk bassnya ini baik sekali, suaranya seperti sudah pakai subwoofer ya, karena apa itu desain dari woofernya ini dia up firing, dia menghadap ke atas dan boxnya dalam ke bawah, di belakang ada port ya, ada porting di belakang, untuk bass reflexnya. Nah, dari desain seperti ini maka tercipta suara yang omnidirectional, yang natural, seperti apa yang ada di alam sana. Ya, nah, saya akan bahas lagi apa sih keunggulan ya? Apa sih keunggulan dari diciptakannya speaker omnidirectional? Ya, itu satu, karena dia omnidirectional, ya, karena dia menyebar ke segala arah, dia lebih gampang beradaptasi dengan segala macam bentuk ruangan. Kalau speaker konvensional itu kita harus pas, tempatkan harus pas, dan maju mundur harus pas supaya dapat suara yang maksimum. Ya, nah kalau yang ini nggak perlu, letakkan saja satu sudut sana atau satu di tengah sini, itu lebih fleksibel ya untuk menyesuaikan diri dengan ruangan ya. Nah itu satu. Terus yang kedua, dia soundstage-nya, tata panggungnya, suara panggungnya itu sangat baik sekali ya. Jadi kalau kita dengar apalagi suara musik klasik, suaranya yang bagian belakang, bagian tengah, bagian depan itu benar-benar tertata. Ya, itu pemain violinnya sebelah mana itu akan jelas sekali pakai ini. Terus kedua, dia imagingnya sangat stabil. Jadi maksudnya apa? Imagingnya sangat stabil. Waktu saya dengarkan speaker ini dengan menoleh kiri, menoleh kanan, sambil ngobrol apa, posisi penyanyinya tetap di center. Ya. Jadi di speaker konvensional ketika kita geserkan kepala, mungkin penyanyinya geser ke sini, geser ke sana, dia enggak, tetap di situ, diam. Nah itu pengaruh dari omnidirectionalnya. Nah terus speaker yang Holstein biasanya, apalagi yang besar, itu sangat susah untuk disappearing, sangat susah untuk menghilang gitu. Kesan menghilangnya sangat susah. Jadi masih ketahuan, oh suaranya sudah di speaker itu. Ya. Nah kalau ini walaupun Holstein seolah-olah tidak berbunyi, bukan dari sini sumber suaranya, kita susah mendeteksinya. Nah itu, nah terus kemudian karena ini tidak on axis, dia off axis.
Jadi kalau speaker konvensional kan suaranya direct langsung diarahkan ke kuping daripada pendengar atau audiophile langsung. Nah, jadi ada kemungkinan, besar kemungkinan untuk sharp, tajam. Ya, nah akhirnya apa? Kuping ini akan cepat lelah. Ya, kuping ini akan cepat lelah. Nah, kalau ini enggak, karena dia suara eksisnya, suara directnya, dia ke bawah dan ke atas. Nah, jadi yang kita dengar adalah suara reflectingnya, suara pantulannya. Ya, jadi lebih nyaman, berlama-lama dengar musik lebih nyaman. Saya pun sekarang dengar speaker ini lebih banyak mendengarkan lagu itu full. Biasa satu track skip, satu track skip, satu track skip, next track berikutnya. Nah, kalau ini penasaran pengen sampai lagu itu habis, ya, karena dia nggak bikin kuping ini lelah gitu kan ya. Nah, reflecting ini sangat penting, reflektor ini sangat penting, reflektor ini karena apa? Karena setiap suara yang keluar dari driver, dari tweeter itu harus terrefleksi dengan baik. Ya, ini kuncinya di sini. Ya. Nah, sampai ke nada terkecil pun direfleks dengan baik. Jadi suara treble-nya bisa panjang, ada ekornya panjang gitu ya. Karena suara terkecil pun terreproduksi terrefleks dengan baik sampai suara terkecil pun ya. Jadi suaranya jadi lebih enak. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya speaker ini, omnidirectional speaker ini berbeda sekali dengan speaker konvensional. Ya, berbeda seperti tadi apa yang sudah saya ceritakan. Nah, kesimpulan kedua, dia tidak mengenal sweet spot. Jadi kalau speaker konvensional yang direct, soundnya direct diarahkan langsung ke pendengar, dia mempunyai sweet spot. Nah, sweet spotnya biasanya di tengah, jarak berapa meter, dia membentuk segitiga sama sisi. Nah, di satu sudut sanalah, satu sudut segitiga sama sisi itulah sweet spotnya. Nah, kalau ini dia tidak mengenal sweet spot. Setiap spot itu sweet. Ya, karena apa? Karena setiap spot, setiap titik dengar, setiap lokasi dengar memiliki tekanan suara yang sama karena dia omnidirection. Karena dia menyebar 360 derajat. Jadi kita duduk di sana, duduk di sini, duduk di tengah, mendapatkan tekanan suara yang rata, yang sama. Ya. Jadi enak sekali menurut saya ya. Saya coba sambil duduk, sambil tiduran, suaranya enak. Geser ke depan, geser ke tengah, suaranya tetap enak, sama. Nah, yang saya rasakan ada kekurangan itu pada waktu saya berdiri. Nah, saya berdiri, apalagi naik ke atas kursi gitu berdiri. Nah, itu suaranya ada perubahan. Ya mungkin karena reflecting dari masing-masing ini nggak menyampai ke atas. Jadi untuk horizontalnya ini ada perubahan sedikit kalau kita berdiri, apalagi lebih ekstrim berdirinya. Ya, nah inilah speaker yang diawali dari konsep suara natural, suara aslinya di alam seperti apa, bahwa satu suara itu tidak menyebar ke satu titik saja, menyebar 360 derajat. Ya, nah bagaimana nanti ini suaranya? Nah, suaranya kita bahas akan kita bahas di review part 2, yaitu listening test. Ya, nanti saya akan tes. Nah, power handling dari speaker ini cukup besar. Dia sensitivity-nya 88 dB cuma ya. Jadi saya coba pakai amplifier kecil 50 watt gitu, nggak maksimum. Nah, saya coba pakai yang 140 watt baru dia oke, maksimum gitu performance-nya ya. Lebih besar lagi mungkin lebih enak ya, sampai ke 200 watt itu lebih enak. Bassnya oke, bassnya sangat rendah seperti pakai subwoofer. Mid range-nya
open tapi tidak tajam, clear tapi tidak tajam, treble-nya extended. Baik sekali. Nah, sampai jumpa di listening test berikutnya. Salam audio dari West Hi-Fi. Terima kasih.